Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Musdalifatul Janah dari kelas 12 STB. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal SBMPTN biologi. Soalnya yaitu pernyataan manakah yang tidak benar dengan kaitannya dengan pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernafasan manusia. A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis di alveolus dan sel jaringan tubuh. B. Pada alveolus, molekul gas akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke rendah. Yang C. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. D. Jika tekanan CO2 dan alveolus mmHg 40 mmHg dan tekanan CO2 di dalam kapiler 46 mmHg, maka CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus. Yang E, jika tekanan O2 di alveolus 100 mmHg sedangkan tekanan O2 di paru-paru 40 mmHg, maka oksigen akan berdifusi dari alveolus menembus ke membran respirasi menuju ke kapiler paru-paru. Pembahasannya yaitu tujuan sistem pernafasan manusia mengantarkan atau menyediakan oksigen atau kita menghirup oksigen. Kemudian proses pertukaran oksigen kita akan menghembuskan CO2. Nah, sistem seperti ini kita gunakan sistem pertukaran gas yang kita sebut sebagai difusi. Jadi sistem pernafasannya kita ringkas semua menggunakan sistem difusi. Nah, jika kita membahas difusi di bagian biologi sel biasanya kita akan tahu definisinya sebagai perpindahan zat dari hipertonik ke hipotonik. Contohnya yang hipertonik yaitu tinta yang diteteskan ke air yang pastinya sifatnya hipotonik dan nanti molekul tinta itu akan menyebar dari hyper ke hipo. Nah, difusi itu tidak terbatas untuk fase yang cair, tapi bisa saja yang gas. Misalkan, saya menggunakan parfum di pojok ruangan, maka lama-lama parfum tersebut bisa tercium oleh orang yang lain, meskipun posisinya itu tidak di pojok ruangan juga. Karena molekul parfum tersebut berdifusi ke seluruh ruangan. Dan peristiwa ini juga merupakan prinsip pertukaran gas di tubuh. Prinsip pertukarannya itu berdasarkan dari yang paling banyak berpindah ke yang paling sedikit. Maka parameter yang paling banyak hanya sedikit itu yang kita sebut sebagai tekanan parsial. Tekanan parsial itu apa sih? Seperti yang kita tahu, ada yang namanya tekanan gas atau tekanan udara. Jika kita membahas tekanan udara, maka kita juga membahas semuanya. Misalkan, suatu ruangan ada udara yang menekan ke suatu luasan. Nah, itulah yang dinamakan oleh tekanan udara. Tetapi, jika ngomongnya parsial berarti sebagiannya aja, jadi kita fokus ke gas tertentu. Seperti contohnya, udara yang tersusun dari banyak komponen seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, argon, dan sebagainya. Nah, jika kita ingin tahu tekanan oksigen, maka itulah yang dinamakan tekanan parsial. Jadi, prinsip perpindahan udara itu dari yang tinggi ke rendah, maka difusi ini akan bergerak dari tekanan parsial yang tinggi. Karena seperti angin itu udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Di dalam tubuh kita misal ada alveolus, lalu di bawahnya ada kapiler. Maka tekanan parsial oksigen dan O2 itu lebih tinggi karena kan kita menghirup. Jadi kayak lebih tinggi gitulah. Kemudian kapiler darah itu tekanan parsialnya lebih rendah dari oksigennya. Nah, karena di sini kita tahu jika difusi itu berpindah dari tekanan parsial yang tinggi ke yang rendah, maka terjadi perpindahan oksigen dari alveolus ke oksigen.
Ini dalam tubuh kita, misal ada alveolus, lalu di bawahnya ada kapiler darah. Maka tekanan parsial oksigen dan O2 lebih tinggi karena kan kita menghirup. Kemudian kapiler darah itu tekanan parsialnya lebih rendah dari oksigen. Karena di sini kita tahu jika difusi itu berpindah dan tekanan parsial itu dari tinggi ke rendah, maka terjadi perpindahan oksigen dari alveolus ke oksigen. Inilah yang kita sebut sebagai difusinya. Jadi, dia akan melewati membran dari alveolusnya. Demikian juga berlaku pada CO2-nya nanti. Tujuannya oksigen dipindah ke kapiler adalah agar oksigen dapat ditransportasikan ke darah, dikirimkan ke jaringan yang membutuhkan, dan sebagiannya jaringan tersebut bisa ngasih CO2 nanti dibawa ke paru-paru, dan nanti CO2 banyak alveoli yang sedikit, berarti difusi juga, dan sebaliknya dari kapiler ke alveolus. Kita kembali lagi ke soal. A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis di alveolus dan sel jaringan tubuh. Pernyataan tersebut salah karena yang benar secara difusi. Kan yang disebut di soal tadi yaitu secara osmosis. Yang benar adalah difusi. Karena difusi dan osmosis itu berbeda. Difusi yaitu dari yang banyak ke sedikit, dari hyper ke hipo. Dan osmosis itu sebaliknya, dari hypo ke hyper. Karena yang ditanya itu yang tidak benar, jadi mungkin jawaban yang A ini bisa menjadi opsi jawaban yang benar. Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang B yaitu pada alveolus molekul gas akan bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial dari tinggi ke rendah. Pernyataan yang B itu benar karena dari tinggi ke rendah yang disebut dengan difusi. Kemudian pernyataan yang C yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di jaringan tubuh sangat dipengaruhi oleh tekanan parsial. Pernyataan yang C yaitu benar karena pergerakan ini ditentukan oleh perbedaan tekanan parsial. Kemudian yang D, jika tekanan CO2 dan di alveolus mmHg 40 mmHg dan tekanan CO2 di dalam kapiler 46 mmHg, maka CO2 akan berdifusi dari kapiler ke alveolus. Yang D ini sudah tentu benar karena pindahnya dari kapiler ke alveolus. Kemudian yang E yaitu jika tekanan O2 di alveolus 100 mmHg sedangkan tekanan O2 di paru-paru 40 mmHg, maka oksigen akan berdifusi dari alveolus menembus ke membran respirasi menuju ke kapiler paru-paru. Di sini kan menyatakan bahwa O2 di alveolus itu yaitu 100 mmHg, sedangkan di paru-paru berarti geraknya di paru-paru itu 40. Jadi geraknya itu dari besar ke kecil, yaitu dari alveolus ke paru-paru. Jadi guys, angka-angka seperti ini jangan sampai mengintimidasi kalian dalam mengerjakan soal ya. Seperti yang kita bahas semua tadi itu, kita sudah mengetahui mana jawaban yang tepat. Jawabannya yaitu A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara osmosis di alveolus serta jaringan tubuh. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.